Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu lagi dengan saya Santo. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi teman-teman mengenai apa itu hipnosis ataupun hipnoterapi ya. Terapi dengan menggunakan metode hipnosis teman-teman ya. Oke, mungkin bagi teman-teman sudah tidak asing lagi ya di telinga bahwa biasanya kan lihat-lihat di TV-TV lah ya, biasanya kan untuk hiburan, untuk acara-acara tertentu seperti itu. Ya, jadi kita bahas nanti sampai tuntas, dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, tombol subscribe ditekan saja teman-teman, dan tekan gambar loncengnya juga ya. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Sebelum kita tahu hipnoterapi, kita juga harus tahu apa sih itu hipnosis teman-teman. Jadi hipnosis itu adalah suatu metode teman-teman ya, memberikan sugesti ataupun perintah tertentu melalui alam bawah sadar manusia teman-teman ya. Jadi untuk prosesnya itu biasa klien itu, seseorang itu dibuat rileks dulu ya, seperti halnya orang tertidur ya, tapi bukan tidur seperti yang biasa teman-teman lakukan ya. Tapi tidur ini nih maksud adalah tidur masih bisa mendengar suara-suara sekitarnya ya, suara-suara terapisnya juga masih bisa dengar, tapi ini beda ya, otaknya masih bisa mendengar, bisa bekerja, tapi tubuhnya dibuat rileks teman-teman ya, tidak kaku, artinya super rileks ya, hanya fokus kepada terapisnya tadi teman-teman ya. Jadi itu hipnosis ya, jadi diberikan sugesti melalui alam bawah sadarnya ya, dengan tujuan untuk memberikan perubahan ya, terkait dengan apalah, mungkin tujuannya untuk misalnya orang-orang itu punya fobia ya, kita tujuannya menghilangkan fobia itu melalui metode ini teman-teman, seperti itu ya. Jadi itu hipnosis teman-teman ya. Jadi mungkin yang di luar sana yang berpikiran negatif, jangan seperti itu ya. Ini murni tidak ada hal-hal yang namanya berkaitan dengan hal mistis, hal-hal gaib dan sebagainya, itu tidak ya. Dengan kata lain, hipnosis itu adalah dengan kata-kata kalimat gampangnya lah, itu adalah terapi olah pikir teman-teman ya. Gampangnya seperti itu, gampangnya seperti itu, bahasa gampangnya. Oke, terus kita lanjut lagi ke hipnoterapi teman-teman ya. Hipnoterapi ya, seiring bertambahnya waktu ya, dari terapi dari hipnosis tadi berkembang lagi yang namanya adalah hipnoterapi teman-teman ya, atau terapi hipnosis ya, yaitu metode terapi menggunakan sistem atau metode hipnosis tadi ya. Jadi tujuannya adalah untuk menyembuhkan ya keluhan-keluhan dari kliennya ya, terkait dengan psikisnya ya, seperti itu. Mungkin contohnya adalah kecemasan, depresi, terusan ketakutan atau fobia, terus mungkin bisa dengan halusinasi juga, terusan intinya takut yang sangat-sangat berlebih teman-teman ya, takut yang sangat berlebih itu bisa ya. Terus mungkin ya anak-anaknya masih ngompol ya, seperti itu bisa. Terusan untuk mengalihkan nyeri juga bisa ya, tergantung dengan nanti di mana tingkat nyerinya, seperti itu. Terus banyak sekali sih, insomnia juga itu bisa dengan hipnoterapi, seperti itu. Itu masalah-masalah psikis lainnya, seperti itu. Emang hipnoterapi ini masih jarang-jarang ada yang mengaplikasikannya, seperti itu ya. Karena apa? Karena ini butuh pelatihan ya, butuh sertifikasi, butuh pelatihan, dan tidak mudah untuk melakukannya ya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang mungkin latihan-latihan dari YouTube itu ya nggak maksimal. Karena apa? Karena itu nggak latihan secara resmi teman-teman, hanya latihan secara otodidak ataupun dengan online, seperti itu ya. Jadi ini benar-benar harus melalui program pelatihan teman-teman ya, biar ilmunya itu kan maksimal dan intinya terarah, seperti itu. Oke, saya juga di rumah di Banjarnegara ya, Jawa Tengah juga ini membuka praktek hipnoterapi teman-teman ya. Mungkin bagi teman-teman yang di area Banjarnegara dan sekitarnya mungkin butuh hipnoterapi juga, bisa hubungi saya ya, bisa klik kolom komentar ataupun nanti saya kasih nomor WA-nya, seperti itu ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk prosesnya itu yang pertama
klien itu dibikin relax dulu teman-teman, relax ya. Kita awalnya namanya adalah pre-induction ya teman-teman ya, pre-induction. Terus benar-benar kita kaji dulu keluhannya apa, masalahnya apa ya, seperti itu. Selanjutnya kita coba yang namanya tes sugesti teman-teman. Orang itu sugestivitasnya gimana, tinggi apa enggak ya, seperti itu. Kita tes dulu, selanjutnya kita arahkan untuk relax teman-teman, untuk relax ya, untuk relax, benar dibuat relax. Kalau misalnya kaku ataupun melawan kita, melawan arahan kita, ya udah nggak bisa berhasil teman-teman ya. Tingkat keberhasilannya rendah, seperti itu. Benar-benar harus relax, harus mampu mengontrol pikirannya, harus fokus ke terapisnya itu teman-teman ya. Terus selanjutnya jika sudah selesai, kita masuk ke induksi tadi teman-teman ya. Induksi yaitu proses masuk ke dalam alam bawah sadar teman-teman ya, seperti itu. Terus selanjutnya jika sudah benar-benar relax, terapis sudah memastikan bahwa ini klien sudah relax, kita masuk lagi yaitu ke bagian deepening teman-teman ya. Ini benar-benar proses benar-benar gelombang otak si klien sudah memasuki yang namanya gelombang alpha theta teman-teman, seperti itu ya. Jadi benar-benar sudah relax dan siap untuk dimasukkan sugesti-sugesti tertentu, seperti itu. Jika sudah nanti tinggal tadi proses sugesti teman-teman, disugesti apapun masalahnya kita sugesti sebut, biar nanti klien itu bisa mendapatkan perubahan dari sesi terapi ini, seperti itu. Setelah tadi memasuki sugesti, kita lanjut ke terminasi, yaitu kita harus memastikan bahwa klien itu benar-benar bisa mengikuti sesi dengan baik, dan intinya mengunci bahwa terapi ini ya benar-benar bisa diserap ataupun maksimal lah, seperti itu ya. Itu tahap-tahapannya seperti itu teman-teman ya. Jika sudah, pasien dibangunkan kembali seperti biasanya, dan ketika sudah bangun biasanya akan mendapatkan suasana yang sangat tenang, sangat fit. Yang tadinya mungkin orangnya agak gelisah jadinya tenang, seperti itu. Oke, ini membutuhkan waktu sekitar 20 sampai 40 menitan lah teman-teman ya. Paling lama ya 50 menit lah ya. Kadang-kadang tergantung juga masalahnya apa. Kalau masalahnya berat banget bisa sampai 1 jam mungkin bisa. Tapi kalau dilihat kondisinya bagaimana, seperti itu. Emang hipnotis itu diberitakan ya bahwa itu adalah kegiatan-kegiatan yang tidak ada manfaatnya, mungkin terus digunakan untuk kejahatan-kejahatan, itu tidak teman-teman. Itu hanya berita-berita yang memojokkan profesi ini teman-teman ya, seperti profesi hipnotis ya, atau hipnoterapis. Tapi sebenarnya itu adalah suatu metode penyembuhan yang sangat bagus teman-teman ya, sangat bagus. Terus tidak ada efek samping ya, kecuali nanti terapisnya itu belum bisa menguasai ilmu dengan maksimal, bisa ada efek sampingnya. Tapi kalau misalnya dilakukan oleh tenaga profesi yang intinya kompeten ya, insya Allah tidak ada efek samping, seperti itu ya. Sangat dipercaya dan sudah diakui oleh Kementerian Kesehatan ya, seperti itu. Terapi olah pikir ini sudah diakui oleh Kementerian Kesehatan, seperti itu. Jadi jangan pernah takut datang ke hipnoterapi ataupun ke terapi hipnotis ya. Misal teman-teman mempunyai masalah apapun, tinggal konsultasikan saja, nanti akan diberikan solusinya teman-teman, insya Allah, seperti itu ya. Oke, semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa teman-teman subscribe channel ini ya, biar bisa lebih berkembang lagi teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.